Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita lanjutin ya ceritanya. Bab 3. Calon istri. Sesaat kemudian, Naya sudah selesai membersihkan tubuhnya dan berganti pakaian. Naya segera menemui Satria di ruang tamu untuk berpamitan. "Kak, Naya pergi dulu," ucap Naya. Satria menoleh ke arah Naya dengan tatapan sendu dan bersalah. "Maafkan kakak, gara-gara kakak kau harus bekerja keras," ucap Satria diiringi helaan napas sesak. Naya tersenyum dan memegang telapak tangan Satria. "Ayolah kak, ini bukan salah kakak, jadi kakak jangan sedih lagi," sahut Naya. "Senyum dong," sambungnya. Naya membujuk kakaknya itu agar tersenyum, supaya pikiran kakaknya tenang. Karena jika terlalu banyak berpikir, maka bisa saja kondisi Satria memburuk. "Apa kau yakin?" tanya Satria ragu. Satria memikirkan perkataan dari Daniel beberapa saat lalu tentang pernikahan itu. Satria tidak ingin jika adiknya menikah dengan pria itu, karena pria tersebut terkenal sangat kejam dan dingin. Namun mengingat rumor dulu, apapun yang pria itu inginkan, harus dia dapatkan bagaimanapun caranya. Naya menghela napas pelan saat mendengar perkataan dari Satria. "Aku tidak tahu apakah bisa membayar hutang sebanyak itu. Semoga saja aku bisa membayarnya dengan cepat," batin Naya. "Aku coba dulu kah? Aku pergi dulu." Naya pun akhirnya pergi keluar. Satria memandang kepergian adiknya itu dengan sedih. "Maafkan kakak yang tidak berguna," batinnya. Di tempat lain, atau lebih tepatnya di kediaman Daniel. Daniel saat ini tengah duduk di ruang kerjanya bersama dengan Abai. Abai duduk di sofa panjang yang berada di dekat tembok, sama seperti Daniel. "Bai, apa kau yakin calon istriku itu mampu membayarnya?" tanya Daniel, seraya memasukkan potongan buah apel ke dalam mulutnya. Abai terkekeh pelan dan juga ikut memasukkan potongan buah apel ke dalam mulutnya. "Saya tidak yakin, Tuan. Semoga saja Nona muda tidak melakukan hal yang buruk," sahut Abai. "Ada satu rahasia yang mereka sembunyikan, dan bukan mereka saja. Masih ada satu orang yang ikut rencana mereka berdua. Tentu saja yang membuat rencana itu Daniel sendiri, sedangkan yang duanya hanya mengikuti perintah dari Daniel. Perintahkan beberapa pengawal untuk menjaga calon istriku dari jauh. Jangan sampai dia mengetahuinya," perintah Daniel. "Baik, Tuan," sahut Abai. Daniel dan Abai sebenarnya adalah sahabatan dari kecil. Jika berada di luar, mereka akan seperti bos dan karyawan. Namun, jika sudah berada di dalam rumah, mereka tidak akan menjaga batasan lagi. Bahkan kadang-kadang, Abai memanggil Daniel dengan sebutan nama, tanpa embel-embel Tuan. "Kau pulanglah. Jika ada apa-apa dengan calon istriku, jangan lupa beritahu aku," ucap Daniel yang ingin beranjak pergi. "Baiklah, El," balas Abai. Daniel pun pergi keluar dari ruang pekerjaan. Ia berjalan menuju kamarnya dan berniat ingin mandi. Tidak ada pelayan di rumah itu, hanya ada beberapa pengawal. Karena rumah itu hanya dijadikan tempat singgah bagi Daniel, kecuali jika ada hal yang penting, dan Daniel akan tinggal beberapa hari di rumah itu. Baru ia akan merekrut beberapa pelayan. Jika Daniel lapar pun, ia kadang-kadang membuat sendiri, tanpa menunggu para pelayan memasakkan untuknya. Daniel adalah anak yatim. Ayahnya sudah meninggal, sementara ibunya pergi entah kemana. Kedua orang tua Daniel berpisah
sewaktu Daniel masih berumur 6 tahun. Dan ayah Daniel meninggal saat umur Daniel 20 tahun. Kepergian sang ayah pastinya membuat Daniel sangat terpukul waktu itu. Namun ada seorang anak gadis yang menyemangatinya. Dan sampai sekarang, Daniel begitu semangat setelah bertemu dengan anak gadis itu.